kita mengajarkan dan menyampaikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini adalah merupakan adab seseorang kepada Rasul SAW, dan juga membela sunnah-sunnahnya dengan istiqomah di atas sunnah tersebut. Ini adalah merupakan bentuk adab terhadap Nabi SAW. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi SAW, "Qul," katakanlah, "Hadhihi sabili," ini adalah jalanku, "Ad'u ilallah," yang aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, "ala basiratin," di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk, "ana wa manittaba'ani," ini adalah jalanku dan juga orang-orang yang mengikutiku, "wa subhanallahi," dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, "wa ma ana minal musyrikin," dan aku bukanlah orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jalan Nabi SAW, bahwasanya jalan Nabi SAW itu adalah berdakwah, menyeru, mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di atas jalan Nabi SAW. Dan orang yang berada di jalan tersebut, orang yang berada di atas jalan tersebut, ini adalah orang-orang yang ikhlas. Adalah orang-orang yang ikhlas. Karena Nabi SAW menyebutkan di dalam ayat ini, "Wa ma ana minal musyrikin," aku bukanlah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka faedah yang dapat diambil dari ayat ini adalah orang yang berdakwah atau berjalan di atas jalan Rasul SAW, maka hendaknya dia terus berusaha untuk ikhlas, memurnikan niat hanya untuk mengharap balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jalan yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Dan jalan tersebut ala basirah, jalan tersebut di atas ilmu. Jadi seorang itu tidak dikatakan berada di atas jalan Nabi SAW kalau tidak berada di atas ilmu. Seorang melakukan sesuatu, kemudian dia mengatakan ini adalah ibadah, ini berpahala. Namun, kalau ternyata tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya, tidak ada contoh dan sunnahnya dari Nabi SAW, maka dia tidak bisa dikatakan berada di atas jalan Nabi SAW. Ala kulli hal, termasuk adab terhadap Nabi SAW adalah menyambung dakwah beliau, menyambung dan mengajarkan sunnah-sunnah beliau, dan membela apapun yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, at-tahalli bi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihi, menghiasi diri dengan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga mencontoh beliau dalam segala hal, baik ibadah maupun muamalah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri kalian, pada diri Rasul SAW bagi kalian itu ada teladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul SAW itu ada uswah, ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan teladan tersebut untuk siapa saja yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik tentunya, dan hari akhir, artinya mengharapkan keselamatan dan keberuntungan pada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Jadi ini adalah merupakan teladan dari Nabi SAW kepada kita. Nabi SAW mencontohkan kita
bagaimana bersikap, mencontohkan kepada kita bagaimana mempersiapkan diri, mencontohkan kepada kita bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, ta'atuhu fima amar. Kita berusaha mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap segala sesuatu yang beliau perintahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "atiullaha war rasul," taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang ingkar, kafir. Kafir itu berpaling, ingkar, menolak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Surat Al-Imran ayat yang ke-36. Nabi SAW mengatakan, "Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa taat kepadaku, maka dia sungguh telah mentaati Allah, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Kemudian adab yang berikutnya adalah tasdiqu fima akhbar. Membenarkan semua kabar yang beliau sampaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW itu tidak menyampaikan berdasarkan hawa nafsunya, tapi segala sesuatu yang beliau sampaikan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya adalah al-intihau amma naha anhu wa zajar. Berhenti dari segala hal yang beliau larang dan beliau peringatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Segala sesuatu yang datang kepada kalian dari Rasul SAW, fakhuduh, maka ambil, terimalah, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan segala hal yang kalian dilarang, maka berhentilah dan tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, sungguh berat siksa dan azab-azabnya. Faedah lain yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan sempurna tanpa dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu bukan hanya orang yang mengerjakan perintah saja, banyak sholatnya, ini adalah orang yang bertakwa, banyak puasanya, adalah orang yang bertakwa, banyak membaca Al-Quran, banyak sedekah, kemudian dikatakan orang bertakwa. Maka sesungguhnya ketakwaan yang sempurna itu adalah ketakwaan yang dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam beberapa ayat atau di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketakwaan dengan ancaman serta azab. Maka seperti di ayat ini, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat sangat berat azab dan hukumannya. Maka orang itu akan dikatakan bertakwa dan sempurna ketakwaannya kalau dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah adamu al-ibtida fi dinihi. Tidak membuat sesuatu yang baru di dalam agama yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi SAW tidak mengajarkannya, maka hal tersebut
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan tertolak. Ini 10 contoh adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi ini bukan pembatasan namun contoh yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, beriman kepada risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendahulukan kecintaan kepada beliau melebihi kecintaan kepada diri sendiri, orang tua, anaknya, ataupun hartanya. Kemudian yang ketiga, mencontoh, mengikuti Nabi SAW dalam segala hal, baik ibadah maupun muamalah. Kemudian mengucapkan salawat ketika disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian menyambung dakwah beliau, mengajarkan kembali sunnah-sunnahnya, serta membela syariat yang beliau ajarkan. Kemudian yang keenam, berakhlak dengan akhlak beliau, mencontoh beliau di dalam banyak hal. Kemudian mentaati beliau di dalam perintah-perintahnya. Kemudian membenarkan setiap kabar-kabar yang beliau sampaikan. Berhenti dari apa yang beliau larang, dan tidak membuat tata cara ibadah yang baru, membuat ritual yang baru di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah merupakan sesuatu yang dilarang. Dan Nabi SAW dengan jelas menyebutkan ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru di dalam agama, maka akan tertolak. Ini materi dari pelajaran yang kedua, ad-darsu ats-tsani. Kemudian selanjutnya ad-darsu tsalis, pelajaran yang ketiga adalah al-adabu ma'al Qur'anil Karim, adab terhadap Al-Quran Al-Karim yang mulia. Setelah pelajaran pertama al-adabu ma'allah, kemudian pelajaran yang kedua al-adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga al-adabu ma'a Al-Quranil Karim, adab terhadap Quran yang mulia. Karena Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk bagi kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Maka apabila seorang ingin berjalan di atas jalan orang-orang yang bertakwa, ikutilah Al-Quran. Di sini ada sebuah cerita tentang adab bersama Al-Quran. Tawadda'a Umaru wa dhahaba ma'a walidihi ilal masjid. Fasyahada tiflan ya'basu bil mushafi. Fa'akhadha Umar al-mushafa birifkin minat tifli wa wada'ahu ala rafi. Thumma jalasa Umaru bijanibi walidihi bil adabi atau bi adabin wastama'a ila qiraatihi lil Qur'anil Karim. Umar berwudu, kemudian dia berangkat bersama bapaknya ke masjid. Kemudian dia melihat ada anak kecil yang dia bermain-main dengan mushaf. Ya'basu bil mushaf. Fa'akhadha Umar al-mushafa, maka Umar pun mengambil mushaf tersebut birifkin, dengan lembut, minat tifli, dari anak tadi. Wa wada'ahu ala rafi, kemudian dia meletakkan di atas rak. Tsumma jalasa Umar, kemudian setelah itu Umar duduk bijanibi walidihi, di sisi bapaknya, biadabin, dengan penuh adab. Wastama'a ila qiraatihi lil Qur'anil Karim, kemudian dia mendengar
bacaan dari bapaknya Al-Quran Al-Karim. Di sini ada beberapa faedah dari kisah ini. Yang pertama, bahwasanya mushaf ini bukanlah mainan. Maka hendaknya kalau kita melihat ada yang bermain-main dengan mushaf, diluruskan, diberi nasihat, kemudian diletakkan di tempat yang semestinya. Jadi mushaf itu bukan buat mainan, apalagi dilempar-lempar dan yang lainnya. Kemudian di antara adab yang berikutnya adalah istima', mendengarkan, ila qiraatil Quran, kepada bacaan Al-Quran. Jadi kalau misalkan ada yang sedang baca Al-Quran, dengarkan dengan baik, tidak berbicara atau tidak mengeraskan suara dan yang lainnya. Ini termasuk adab kepada Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, apabila kita mendengar Al-Quran, hendaknya kita diam. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau kalian mendengar Al-Quran, maka simaklah, diamlah. La'allakum turhamun. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa faedah. Kemudian hayya nata'alam ma'an kaifa nu'azzimu Al-Qur'an Al-Karim. Mari kita belajar bersama bagaimana memuliakan Al-Qur'an. Yang pertama, at-tawaddu'u qabla mashil mushaf. Berwudu sebelum menyentuh mushaf. Meskipun ini bukan suatu kewajiban, namun ini adalah merupakan adab. Memang benar, sebagian ulama mengatakan berwudu ini hukumnya adalah wajib sebelum menyentuh mushaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Namun sebagian ulama mengatakan ayat ini tidak menjadi dalil wajibnya berwudu sebelum menyentuh mushaf. Ala kulli hal, merupakan adab seseorang sebelum menyentuh mushaf dan merupakan bentuk ta'zim, pengagungan terhadap Al-Quran adalah berwudu terlebih dahulu sebelum menyentuh mushaf. Kemudian, minal afdhali an astaqbilal qiblata wa unadhifa fami bisiwak. Menghadap ke arah kiblat dan juga membersihkan mulut dengan siwak terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Meskipun ini bukan sesuatu yang wajib sebagaimana dikatakan tadi, tapi ini adalah sesuatu yang utama. Karena ketika seseorang menghadap ke arah kiblat, hati akan tertuju ke arah mana dia beribadah. Kita tahu ketika seorang menghadap ke arah kiblat, itu ada rasa bahwasanya dia mengarah kepada tempat di mana dia menghadapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati seseorang itu terkadang akan lebih hadir ketika dia menghadap ke arah kiblat di dalam beribadah tentunya. Kemudian membersihkan mulut dengan siwak, ini adalah merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya adalah aqulu inda qiraatihil Qur'an atau inda qiraatil Qur'an, membaca ketika hendak membaca Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ini adab sebelum membaca Al-Quran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian aqulu inda awwali kulli surah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau membaca di awal surat, membaca terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sami'u wa ansitu liqiraatil Qur'an. Jika ada yang membaca Al-Qur'an dan mendengarkan. Kemudian wala atakallamu asna'at tilawah. Tidak memotong ketika membaca Al-Qur'an dengan percakapan dan bermain-main. Kemudian ada'ul mushaf fi makanil laiki bihi. Letakkan mushaf di tempat yang layak bagi